Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat. Oke, kembali lagi dengan Bu Fauzia. Kali ini kita akan belajar membahas materi tematik kelas 3, tema 3, subtema 3. Wah, angka cantik nih, serba 3 ya. Kelas 3, tema 3, subtema 3. Apa itu? Yaitu tentang perubahan wujud benda. Oh ya, kalian juga bisa main ke blog Ibu di www.eduinspirasi.com. Banyak hal baru di sana. Yuk, main ke sana ya. Sebelum ke materi, kita akan menguraikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada muatan PPKN. Nanti setelah menyimak video, kalian dapat memahami tentang kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Terus kalian juga bisa menjelaskan makna keberagaman karakter individu di lingkungan sekitar, kayak semacam perannya apa, tanggung jawabnya apa, tugasnya apa, seperti itu. Ya, oke. Kemudian di muatan bahasa Indonesia, kalian dapat mendapatkan informasi tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalian juga memahami konsep perubahan wujud benda. Ada apa saja sih perubahan wujud benda itu? Simak baik-baik video ini ya. Kemudian di muatan matematika, kalian dapat mendeskripsikan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu. Yang biasanya kalian pakai sehari-hari itu loh, kayak misalkan beli beras beratnya berapa kilo ya, kalian bangun tidur jam berapa ya, semacam itu. Terus kalian juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu. Oke, terakhir di muatan SPDP, kalian akan belajar unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Kemudian harapannya kalian juga dapat membuat karya dekoratif yang menarik. Pertama di muatan PPKN. Di PPKN kita akan belajar di KD 3.3 dan 4.3. Sudah siap kan? Nah, ini ya peran di sekolah. Jadi masing-masing anggota, masing-masing keluarga besar sekolah kalian itu memiliki peran. Misalkan kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah, petugas kebersihan, pustakawan, sampai yang jaga koperasi itu memiliki peran masing-masing. Coba kalian sebutkan apa sih peran dari keluarga besar sekolah kalian? Setiap peran yang ada itu memiliki tugas dan kewajiban. Jadi beda-beda tugasnya siswa, tentu beda dengan tugasnya guru, tentu beda tugasnya dengan yang bersih-bersih sekolah, ya kan? Lah, semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Misalkan nih, ada satu peran yang tidak berjalan dengan baik. Misalkan dari penjaga sekolah, tidak membersihkan sekolah, coba apa yang terjadi? Atau misalkan dari petugas koperasi, koperasinya tutup. Wah, kalian pasti akan lapar, ya kan? Jadi, penting sekali untuk menjalankan peran, masing-masing peran itu dengan baik dan sungguh-sungguh. Sama, kalian juga harus bersungguh-sungguh menjadi siswa ya, berperan sebagai siswa. Apa sih peran kalian sebagai siswa? Setelah bicara tentang peran, kita akan belajar tentang tugas warga sekolah. Misalkan nih kalian sebagai siswa, tugasnya belajar dengan baik dan menaati semua peraturan sekolah. Kemudian tugas seorang guru mengajar dan mendidik siswa. Jadi masing-masing peran yang ada di sekolah itu memiliki tugas yang berbeda. Selanjutnya di muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar di KD 3.1 dan 4.1. Bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau bentuk benda yang berbeda. Nah, perubahan wujud zat atau benda itu bisa terjadi karena ada peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor.
pelepasan atau penyerapan panas ya. Jadi nama lain kalor itu panas. Apa sih itu maksudnya? Amati terus ya video ini. Seperti yang kita tahu kalau wujud benda itu ada tiga ya, padat, cair, dan gas. Lah, perubahan wujud dari padat ke cair itu namanya pencair. Sedang cair ke padat namanya membeku. Mudah kan? Mencair, kemudian membeku. Kemudian dari cair ke gas namanya menguap. Sedang gas ke cair namanya mengembun. Kemudian di perubahan wujud berikutnya ada padat ke gas, namanya menyublim, dan gas ke padat, mengkristal. Kalian boleh screenshot pada halaman ini agar kalian bisa mengingat perubahan wujud benda. Lah, terus apa sih bedanya merah dan biru itu? Merah dan biru, yang merah itu menyerap kalor, kemudian yang biru itu melepaskan kalor. Agar lebih paham, amati contoh berikut ini. Nih, contohnya perubahan wujud benda yang menerima kalor atau menerima panas. Pertama mencair, ya, perubahan dari padat ke cair. Contohnya tuh eh, kutub yang ada di kutub itu, es yang ada di kutub itu mencair, atau ini es batu ini mencair gitu ya. Ini yang mencair. Kemudian yang menerima kalor kedua yaitu menguap. Contohnya misalkan saat kalian memasak air, itu kan di atas pancinya itu ada uap-uap. Atau kalau kalian amati waktu memasak nasi, di atas magicom kalian kasih piring di atasnya magicom pasti nanti akan muncul uap-uapnya ya, menguap. Tuh contohnya yang menguap. Kemudian menyublim. Menyublim ini contohnya pada kapur barus. Kalau kalian amati, kalian coba menaruh kapur barus di lemari atau di bawah meja atau di dapur, di bawah di lantai kayak gitu ya. Kalian amati dalam beberapa hari dia pasti akan mengecil kemudian menghilang. Itu namanya menyublim. Ini ya, ini yang menerima kalor ya, ada mencair, menguap, menyublim. Kemudian yang melepaskan kalor, apa saja yang melepaskan kalor? Pertama, membeku. Contohnya es yang membeku. Kemudian mengembun. Nih contohnya mengembun ya. Kalau kalian di pagi hari melihat pepohonan itu ada air di ujung-ujung daunnya itu namanya mengembun. Kemudian mengkristal. Mengkristal ini contohnya garam. Garam di lautan itu. Jadi air laut yang kena sinar matahari itu mereka dapat mengkristal kemudian menjadi garam yang kita konsumsi. Ini contoh-contoh perubahan wujud benda. Selanjutnya matematika. Matematika kita belajar di KD 3.7 dan 4.7. Apa saja? Pada matematika kita belajar tentang hubungan antar satuan berat. Nah, kalian masih ingat kan terkait tangga satuan? Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, dekagram, sentigram, dan miligram. Ingat ya membacanya kilogram, hektagram, kayak gitu. Bukan kg, hg, dag, gag. Aduh, itu salah besar. Tidak boleh kalian menyebut singkatan-singkatan ini dengan hurufnya saja. Ya, diingat-ingat. Jadi menyebutnya ya dekagram, gram, desigram, sentigram. Seperti itu. Terus aturan dari tangga satuan ini kalau kalian turun itu turun satu tangga dikali 10. Sedang kalau naik satu tangga itu dibagi 10. Paham kan? Terus ada lagi istilah-istilah yang perlu kalian ingat. Ini ya istilahnya. Istilah pertama, 1 ton. 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Terus ada 1 kuintal. 1 kuintal itu 100 kilogram. Dan yang ketiga, penting kalian ingat 1 ton. 1 ton itu 10 kuintal.
Nah, ini juga bisa kalian screenshot, kalian hafalkan, kalian pahami. Oke? Setelah belajar berat, kita juga akan belajar satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Yap, ini ya yang untuk diingat. Alat pengukur waktu itu ada jam dan stopwatch. Siapa yang punya jam? Mulai sekarang coba kalian amati, kalian bangun tidur jam berapa, kalian berangkat sekolah jam berapa, pulang sekolah jam berapa, dan kalian tidur jam berapa. Ini bisa untuk awal kalian belajar tentang jam, tentang waktu. Kemudian, satuan waktu itu ada second atau detik ya, menit, dan jam. Jadi, satuan waktu itu ada second atau detik, kemudian ada menit, dan juga ada jam. Selanjutnya kita belajar tentang alat untuk mengukur waktu. Pertama, jam analog. Jam analog ini banyak kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Pasti di rumah kalian punya yang namanya jam analog. Coba angkat tangan, siapa yang nggak punya jam model kayak gini? Pasti punya semua kan? Oke, kemudian ada jam digital. Jam digital ini dia bisa lebih detail ya, karena nggak hanya memperlihatkan jam dan menit saja, tetapi juga dia memperlihatkan satuan detik sampai ke detik. Nah, dia lebih detail. Kemudian ada juga yang namanya jam pasir. Jam pasir ini digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu atau misalkan kalian mau belajar sampai jam berapa ke jam berapa. Zaman dulu itu memakai jam pasir. Nah, kalau sekarang memakai stopwatch. Stopwatch ini juga sama fungsinya, mengukur lama waktu suatu kegiatan berlangsung. Misalkan mau lari 10 menit. Nah, nanti bisa pakai stopwatch atau mau baca buku 1 jam bisa juga pakai stopwatch atau bisa menggunakan mana yang menurut kalian lebih efektif. Selanjutnya di muatan SBDP. Di muatan SBDP kita belajar seni rupa. Seni rupa itu apa? Seni rupa adalah hasil ekspresi manusia yang nyata dan digunakan sebagai sarana komunikasi. Lah, seni rupa itu memiliki 2 unsur penting yaitu garis dan warna. Garis adalah goresan yang memanjang dan memiliki arah tertentu. Nih, contohnya ya, ada garis, ada 4 garis kan ini dibangun ini. Dibangun apa namanya? Ya, belah ketupat. Jadi, belah ketupat itu merupakan gabungan dari 4 garis. Kalau segitiga, berapa garis? Betul, 3 garis. Begitu ya. Setelah garis ada yang namanya warna. Nah, warna ini biasanya kalian gunakan untuk mempercantik hasil gambar kalian atau karya seni rupa itu ya. Biar menjadi lebih indah itu ditambahi dengan warna. Perpaduan warna juga membuat sebuah karya menjadi lebih nyata. Oke, tadi udah belajar garis, warna. Sekarang terkait dengan seni dekoratif atau gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah sebuah hiasan yang digambar pada kertas gambar atau pada benda tertentu. Ini contohnya yang di kiri atas itu adalah gambar dekoratif tumbuhan. Cantik ya gambarnya. Kalian juga bisa menggunakan ini loh. Ada contoh gambar dekoratif lain. Nih contohnya gambar dekoratif bentuk kura-kura yang di dalamnya itu bisa kalian warnai dengan seindah-indahnya. Atau gajah, ada juga matahari, dan bunga ya. Di 2 bawah itu bisa bunga, bisa motif yang lain yang kalian inginkan mau bikin dekoratif apa. Oke, sekian dari Bu Fauzia. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Semoga kalian mudah untuk memahami materi ini. Amin. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.